Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan final project untuk mata kuliah Material Science for Industry pada program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Perkenalkan, saya Aisyah Lutfi Wardani dengan NIM 18130211010 dari Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha, dan rekan saya yakni M. Syahrizal Aldi dengan NIM 18130211003 dari Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada video ini, pada final project ini kami ditugaskan dua hal. Yang pertama yaitu kami ditugaskan untuk membuktikan terkait systematic absence dari suatu mineral yang kami pilih dengan menggunakan atau berdasarkan perhitungan faktor struktural dari mineral tersebut menggunakan bantuan dari software spreadsheet seperti itu. Kemudian tugas kedua yaitu kami ditugaskan untuk melakukan refinement menggunakan program yang pada kesempatan kali ini kami menggunakan program Maut. Baik, langsung saja. Pada bagian yang pertama ini saya akan mempresentasikan terkait pembuktian untuk sistem absence dari mineral yang kami pilih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kami membuka web RAF Info untuk mendapatkan informasi terkait mineral yang kami pilih, di mana untuk final project ini kami memilih mineral kobaltit. Nah, pada bagian mineral ini kami ketik kobaltit, kemudian kami pilih search untuk mendapatkan informasi atau data lebih lanjut terkait mineral yang kami pilih. Kemudian di sini terdapat beberapa baris data seperti itu, di mana kami memilih kobaltit dengan RAF ID yaitu R070372 dan ideal chemistry-nya yaitu COASS. Nah, di sini kemudian kami klik options. Nah, pada selanjutnya di sini ditampilkan data terkait mineral kobaltit. Nah, kemudian untuk data ini untuk membuktikan terkait systematic absence, di sini saya memilih atau menggunakan cell refinement output untuk digunakan saat nantinya kita mencari data chief, di mana data chief ini dibutuhkan untuk kita mengetahui space group, di mana space group number ini akan digunakan untuk mencari data pada Bilbao Crystallographic Server seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat terdapat data cell refinement output begitu ya. Untuk A-nya 5,584, 2 untuk B-nya 5,589 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian cell refinement output ini setelah kita perhatikan begitu ya, kemudian kita menuju pada web COD atau Crystallography Open Database, di mana pada web ini kita akan mencari data chief dari mineral yang kita pilih. Kita menuju pada bagian search, kemudian pada bagian ini kami ketikkan mineral yang kami pilih yaitu kobaltit, kemudian kami send. Kita tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya akan tampak atau akan muncul beberapa data, maka kita menggunakan yang pertama kita lihat itu adalah formulanya. Jadi kami di sini melihat formulanya karena tadi yang digunakan adalah COASS gitu ya, maka kami akan menggunakan atau melihat formula yang COASS seperti itu. Kemudian kita next terlebih dahulu untuk melihat di page selanjutnya apakah terdapat mineral yang kami pilih begitu ya. Kita tunggu beberapa saat. Baik. Oke, nah ini jadi sudah muncul
formula yang sesuai dengan ideal chemistry-nya begitu ya susunannya ya. Yaitu ada AS, ada CO, dan ada S. Di sini ada CO, ada AS, dan S gitu. Kita cari yang sama. Kemudian pada bagian formula ini, pada kolom formula, ternyata didapatkan banyak data untuk ASCOS gitu atau COASS. Nah, maka untuk memudahkan kita lihat pada cell parameters, pada kolom cell parameters, yaitu kita pilih yang mendekati atau yang hampir dekat dengan cell refinement output yang kita miliki pada data di rough info tadi. Mana untuk yang mendekati begitu ya, itu adalah yang ini gitu. Yang pertama kita lihat A-nya adalah 5,584 gitu. Nah, ini kurang lebih mendekati seperti itu ya dari ASCOS yang lainnya. Kemudian yang B-nya yaitu 5,589. Nah, ini sama ya, atau mendekati lah. Kemudian yang C-nya yaitu 5,581. Nah, ya hampir sama atau sama bisa dibilang. Maka kita pilih data dengan COD ID yaitu 9004218. Nah, selanjutnya kita klik pada bagian chief ini, maka dia akan terunduh data data chief dari mineral yang kita pilih. Nah, selanjutnya setelah data chief ini terunduh gitu ya, kemudian kita buka file chief di mana karena perangkat yang saya miliki tidak mendukung untuk membuka file jenis chief gitu ya, maka ini saya menggunakan bantuan dari web open source untuk chief file extension gitu. Dimana di sini setelah saya buka file chief tadi, sini akan muncul data-data terkait material kobaltit tadi gitu. Dimana untuk pembuktian terkait systematic absence, kita lihat yang pertama yaitu kita membutuhkan space group IT number. Ya, kita membutuhkan space group IT number yaitu di sini tertulis 29. Nah, setelah itu di sini juga terdapat koordinat posisi dari si mineral tadi begitu ya. Namun kita akan gunakan ini terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu space group IT number yaitu 29. Setelah kita ketahui besarnya space group IT number dari kobaltit yang kita pilih, kita menuju pada web Bilbao Crystallographic Server. Nah, selanjutnya kita pilih space group symmetry, kemudian kita klik HKL condition, kemudian kita ketikkan space group number IT tadi ya. Nah, space group IT number. Nah, space group IT numbernya yaitu 29. Kita ketikkan yaitu 29. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak mengetahui space group IT numbernya, bisa digunakan pilihan choose it gitu. Nah, selanjutnya kita klik show. Oke, maka di sini tampil langsung terdapat ini sesuai dengan pada data pada chief yaitu symmetry space group name-nya yaitu PCA21 sesuai dengan ini ya, reflection condition for the space group PCA21, di mana di sini dapat dilihat untuk reflection conditionnya terdapat beberapa data, dan data yang nantinya akan digunakan pada project ini adalah pada baris terakhir yaitu ya dituliskan 00L, L sama dengan 2N, atau maknanya adalah karena kita meneliti systematic absence berdasarkan faktor struktural begitu ya, maka di sini maknanya adalah F sama dengan 0 apabila L selain kelipatan 2 begitu. Jadi nilai F itu akan bernilai 0 selain L
itu bernilai kelipatan 2. Jadi ketika L dia memiliki kelipatan 2, maka nilai F-nya itu bernilai atau tidak sama dengan 0 seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik show week of position untuk mengetahui koordinat dari si mineral kobalt tadi. Kita show week of position, kemudian kita klik standard or default setting. Nah, maka kita akan dapatkan begitu ya positionnya seperti ini. Maka ini adalah koordinat yang akan kita gunakan untuk membuktikan si faktor struktural tadi. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan koordinatnya, kita menuju ke final project. Nah, di mana penghitungan final project ini menggunakan bantuan spreadsheet. Di sini saya menggunakan spreadsheet yang dari Google begitu ya. Nah, untuk yang bagian pertama, di sini saya menuliskan terlebih dahulu data koordinat yang dimiliki, yaitu koordinat 1 adalah X, Y, Z, koordinat 2 adalah min X, min Y, dan Z plus setengah. Kemudian untuk koordinat yang ketiga yaitu X ditambah setengah, min Y, dan Z. Kemudian untuk koordinat yang keempat yaitu min X, Y, dan Z plus setengah, seperti itu. Nah, kemudian setelah dituliskan data dari koordinatnya, mari kita coba kembali lagi ya pada data yang tadi. Nah, di sini pada bagian reflection condition di bawahnya begitu ya, terdapat kolom atau baris begitu ya yang bertuliskan general, dimana artinya kita bisa menggunakan O-nya itu adalah sembarang atau nilainya bebas, dimana untuk project kali ini digunakan nolnya adalah 0,1 O-nya adalah 0,1, 0,2, dan 0,3. Nah, selanjutnya untuk HKL yang digunakan, di sini kami menggunakan 4 data HKL, di mana untuk HKL yang pertama itu kami menggunakan 002, di mana L-nya bernilai 2. Untuk HKL yang kedua yaitu kita gunakan 003 dengan nilai L-nya adalah 3. HKL yang ketiga yaitu 004 dengan nilai L-nya adalah 4, dan HKL yang keempat yaitu 005 dengan nilai L-nya adalah 5, seperti itu. Nah, kenapa di sini kami menggunakan 4 data? Jadi, kami di sini akan membuktikan apakah terbukti begitu ya untuk yang kelipatan 2 yaitu 2 dan 4, dan apakah terbukti juga untuk yang kelipatan selain kelipatan 2 yaitu kami gunakan 3 dan 5. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis satu persatu untuk yang HKL pertama, yaitu dengan nilai L-nya adalah 2. Untuk koordinat yang pertama, perhitungannya adalah seperti ini. Koordinat pertama yaitu X, Y, Z gitu ya, kita langsung gunakan nilai O-nya yaitu 0,1, 0,2, dan 0,3. Kemudian dikalikan pada kolom yang sebelah ini adalah hasil kali dari sel yang ini terhadap sel yang ini. Jadi perkalian antara sel H9 yaitu nilai koordinat dari X gitu ya, dengan nilai HKL H yang pertama yaitu 0. Didapatkan sekian. Kemudian begitu juga untuk yang koordinat Z itu dikalikan dengan nilai HKL untuk L yang 2 ini. Jadi ini adalah hasil kali dari H11 yaitu Z gitu. H11 ya yaitu 0,3, dan D14 di mana sel D14 itu adalah nilai L yang 2 tadi. Dan kita dapatkan nilainya adalah 0, dan hal ini dilakukan sama untuk seluruh kondisi koordinat, baik koordinat 2, koordinat 3 maupun koordinat keempat. Nah, kemudian ini adalah kolom dengan formula yaitu 2 dikali pi dikali dengan hasil kali antara koordinat masing-masing koordinat tadi dengan nilai HKL begitu ya, maka didapatkan nilainya sebagai berikut. Hal ini dilakukan juga untuk setiap kondisi koordinat, baik koordinat 2, koordinat 3 maupun koordinat 4.
Kemudian pada kolom ini adalah cost dari nilai yang ada di sel sebelahnya, yaitu hasil kali dari 2 Pi dan sel I tadi begitu ya. Ini adalah nilai costnya, maka kita dapatkan nilainya sebagai berikut. Nah, setelah kita dapatkan nilai costnya begitu ya, maka kita jumlahkan seluruh nilai costnya sehingga kita dapatkan nilai faktor struktur F-nya, yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, lakukan analisis yang sama untuk kondisi HKL yang kedua, yaitu di mana nilai L-nya 3, di mana 3 merupakan nilai yang bukan kelipatan 2. Nah, di sini kita akan membuktikan betul tidak ya hasil F-nya itu 0 begitu. Nah, sekarang dilakukan hal yang sama begitu ya, dikalikan kemudian pada koordinat ini adalah nilai dari koordinat O tadi dikalikan dengan HKL pada kondisi yang kedua, yaitu HKL yang jenis kedua. Nah, sekarang dilakukan hal yang serupa begitu ya, sama seperti pada HKL pada jenis pertama, hanya saja perbedaannya adalah di nilai L-nya yang dikali dengan 3 kalau pada bagian yang kedua ini. Maka dilakukan perhitungan yang sama untuk kolom yang ini. Kemudian dilakukan juga analisis matematis yang sama untuk kolom cost. Kemudian setelah kita dapatkan nilai cost-nya begitu ya. Selanjutnya kita sum atau kita jumlahkan. Maka ternyata didapatkan faktor struktur untuk L-nya 3 itu adalah 0. Nah, sampai sini terbukti begitu ya. Namun selanjutnya di sini kami akan membuktikan lagi, meyakinkan lagi betul tidak pernyataan atau data pada Bilbao itu sesuai gitu atau terbukti. Nah, selanjutnya ini kita gunakan untuk HKL kondisi ketiga dengan L-nya adalah 4. Dilakukan analisis matematis yang sama, kemudian kita jumlahkan gitu ya. Kami gunakan di sini sebuah formula, yaitu formula sum sama dengan kedua HKL sebelumnya tadi. Kita gunakan formula sum yang sama. Kemudian untuk kondisi HKL yang ketiga ini didapatkan faktor strukturnya adalah bernilai atau tidak nol begitu ya. Nah, sampai sini terbukti. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk kondisi HKL dengan L-nya 5, di mana 5 adalah bukan kelipatan 2. Kita lakukan analisis yang serupa, ternyata setelah kami jumlahkan, faktor struktur yang kami dapatkan adalah. Nah, selanjutnya di sini sudah kita dapatkan begitu ya hasilnya, bahwa HKL untuk kondisi yang pertama dengan L-nya adalah 2 begitu ya, itu adalah minus 1,427050983. Artinya F untuk HKL bernilai 2, untuk L-nya bernilai 2 atau HKL pada kondisi yang pertama L-nya bernilai 2, itu dia bernilai atau memiliki nilai atau tidak sama dengan 0, di mana 2 itu adalah kelipatan 2. Nah, selanjutnya untuk F pada HKL kondisi kedua dengan L-nya adalah 3, di mana 3 bukanlah kelipatan 2, dia menghasilkan 0. Kemudian untuk F pada HKL kondisi ketiga, yaitu L-nya adalah 4, di mana 4 adalah kelipatan 2, dia menghasilkan nilai 1,236067977, di mana ini artinya F-nya bernilai atau F-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk F yang terakhir pada HKL kondisi keempat dengan L-nya adalah 5, di mana 5 adalah nilai yang bukan dari kelipatan 2, dia menghasilkan F-nya adalah 0. Jadi, kesimpulannya adalah faktor struktural untuk HKL sama dengan 00L sama dengan 2N, atau maknanya adalah F sama dengan 0 atau faktor struktural akan bernilai 0 apabila nilai L itu selain kelipatan 2 itu adalah terbukti. Dan hal ini dapat dilihat pada hasil yang didapatkan, di mana untuk nilai L sama dengan 2N atau untuk nilai L yang kelipatan 2, nilai
dia memiliki nilai gitu. Sedangkan untuk nilai L selain kelipatan 2, dia bernilai 0, di mana ini sesuai dengan data pada Bilbao Crystallographic Server. Baik, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu terkait refinement akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu M. Syahrizal Aldi. Kepada M. Syahrizal Aldi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba refinement data XRD daripada mineral kobaltit. Langsung saja kita masuk ke bagian Open Analysis. Lalu kita pilih file daripada kobaltit yang telah kita pilih. Saya menggunakan ini. Nah, untuk datasetnya kita menggunakan dataset yang kita peroleh dari RRUFF atau RAF di internet. Kita sudah dapatkan ini. Kemudian untuk pasnya sendiri kita menggunakan chief daripada kobaltit itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita lakukan bagian ini, kemudian background and scale parameters. Nah, kita klik go untuk bagian fasenya. Tunggu beberapa saat. Dia akan mencoba mengisi bagian fasenya ini. Untuk copying iteration-nya itu sampai 5, kita tunggu dulu. Oke. Nah, sudah selesai. End of refinement have a goods. Nah, ini sudah selesai ini. Lalu kita ke datasheet-nya. Di bagian datasheet ini kita klik bagian edit the select object of the visible list. Lalu kita bagian excluded regions. Lalu bagian ini kita berikan 0. Bagian ini kita berikan 18. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian ini. Lalu ke excluded regions. Kita klik bagian add terms. Lalu ini klik bagian 18. Dan kita klik OK. Nah, jika sudah, kita klik bagian ini, Launch Parameter of Refinement. Untuk melakukan penghalusan pada bagian data XRD-nya ini. Dengan fasenya. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita lihat terlebih dahulu pada bagian parameter ini. Kita lihat ini. Nah, bahwasanya pada bagian fasenya dengan datasheet-nya itu dia belum pas atau belum sesuai. Jadi kita melakukan refinement kembali. Ini sudah mengalami kesesuaian. Sedangkan pada bagian ini masih belum. Nah, jadi kita lakukan refinement kembali. Kita klik bagian ini, lalu kita klik kita lakukan refinement pada bagian isotropik terlebih dahulu. Lalu pada bagian isotropik ini kita ubah menjadi 1 juta. Pada bagian ini kita ubah menjadi 0. Oke. Jika sudah, kita klik bagian ini, lalu bagian edit. Pada bagian X-ray tube, kita pilih bagian apa sudah benar. Lalu Caglioti VV-nya ini kita ubah ini menjadi, tunggu beberapa saat dulu. Nah, pada bagian ini kita ubah menjadi 500 untuk power asymmetry-nya. Pada bagian read power asymmetry value 1 kita ubah menjadi 0. Kemudian HWHM-nya kita ubah pada menjadi 0,005.
Pada bagian ini kita ubah menjadi 0. Pada bagian ini kita ubah di 0 juga. Pada bagian Gaussianity, kita ubah menjadi 0,5. Pada bagian ini kita ubah menjadi 0. Pada bagian outboard ini ubah menjadi 0. Keyboardnya 0, eta board 0, kemudian close persin atau eta keyboardnya 0. Lalu kita klik OK, OK, kali ini OK juga. Kemudian kita klik bagian, lalu kita klik bagian ini, Compute Spectra. Compute Spectra, tunggu berapa saat dulu. Dia akan menghitung bagian. Sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Jika sudah selesai, kita ke bagian sel A, B, dan sel C. Nah, pada bagian sel A, B ini kita klik bagian ini, kemudian kita refine. Ini juga kita refine. Ini juga kita refine. Lalu kita klik bagian icon ini, atau kita refine menggunakan icon palu ini ya. Saat dia computing iteration sama. Nah, setelah kita melakukan refine pada sel A, sel B, dan sel C, maka kita lihat terlebih dahulu bahwa bagian ini, pasenya ini sudah hampir sesuai. Ini juga sudah hampir sesuai. Ini juga sudah hampir sesuai. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian atomnya. Ke bagian atomnya dulu. Pada bagian atomnya ini, kita klik bagian ini, refine. Ini juga di refine pada X dan Z-nya. Refine. Begitupun untuk yang bagian S-nya. Kita klik refine, ini refine, ini refine. Lalu pada bagian S-nya sudah, AS-nya udah. Nah, bagian CO-nya kita refine. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini, diffraction instrument. Di bagian instrumen distilment kita klik bagian ini, kita klik bagian refine. Lalu bagian Caglioti PV-nya, nah pada bagian ini kita klik refine, ini refine juga sampai 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu kita klik bagian icon ini, launch parameter refinement. Dia akan mengcomputing iteration sampai 5, dari 1 sampai 5. Oke, kita sudah selesai lakukan refinement. Nah, kita lihat ini. Nah, ini sudah ada kesesuaian antara fasenya dengan serbuk diffraksinya itu. Sudah ada kesesuaian. Nah, kemudian kita lihat dulu signifikasinya. Nah, bahwa signifikasinya ini itu lebih daripada 2. Kemudian untuk RWP-nya itu lebih daripada 20%. Jadi ini adalah hasil yang kita peroleh dari seri refinement ini, dan ini sudah selesai. Yang ini juga sudah kita lihat ada kesesuaian pada bagian ini. Begitupun dengan yang ini juga. Jika sudah selesai, kita bisa tuliskan hasilnya. Nah, kita klik bagian ini.
Kita go. Nah, kemudian kita bisa copy plotnya ini. Yang klik bagian ikon pada bagian ini. Lalu edit, kita copy. Kita bisa tuliskan hasil Word. Lalu kita tulis hasilnya. Kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Ini untuk bagian background ini ya, yang parameternya. Lalu untuk hasilnya, kemudian hasilnya bisa kita cek di bagian ini, analisis atau result. Nah, hasil atau resultnya ini kita bisa copy semuanya, copy, lalu kita pastekan ke ini. Oke. Nah, jika sudah kita melakukan analisis kuantitatif, nah untuk melakukan analisis kuantitatif, kita klik bagian ini, lalu kita klik bagian ini juga, kuantitatif analisis. Lalu kita klik go. Nah, setelah kita melakukan analisis kuantitatif, kita cek dulu bagian ini, maka dapatkan bahwa fasenya itu sudah menyesuaikan dengan ini. Sudah sesuai dia. Nah, ini sudah hampir sesuai. Ini juga sudah sesuai untuk analisis kuantitatifnya, traced scale. Lalu hasilnya ini kita copy dengan cara mengklik bagian ini. Di bagian plotnya ini. Nah, ini kan sudah tampil gambarnya. Nah, hasil plottingnya ini kita copy atau dengan klik Ctrl C. Kita pindahkan ke Word. Kita sudah klik bagian di sini, yang bagian ini nih. Kita copy. Kita pastekan. Dapat ke RWP-nya 80,75825 untuk dengan signifikasi itu lebih daripada 2, RWP-nya lebih daripada 20%. Ini sudah tidak bisa kita refinement lagi. Lalu resultnya bisa kita copy dari analisis ke result. Kita Ctrl A, lalu Ctrl C untuk copy. Lalu kita pindahkan ke Word. Nah, jika sudah selesai, kita coba analisis struktur dari data XRD-nya. Oke, analisis struktur. Untuk analisis struktur, kita klik bagian ini terlebih dahulu, lalu kita klik kristal struktur analisis. Lalu kita klik go. Nah, untuk hasil dari kristal struktur analisisnya, kita cek bagian ini dulu juga. Nah, ini sudah sesuai juga. Grafik plotnya ini sudah sesuai untuk yang garis merah dengan data XRD-nya. Atau fasanya sudah sesuai dengan fasenya itu. Kemudian plotnya ini kita copy lagi di Word. Tunggu beberapa saat. Nah, lalu kita kopikan gambar ini ke Word. Lalu hasil yang ada di sini kita copy, lalu kita pastekan di sini.
cukup banyak ini. Oke. Analisis strukturnya, oke. Lalu resultnya kita copy di bagian bawahnya. Kita klik bagian analisis, result, kita copy. Kita pastekan di sini. Nah, itu merupakan hasil analisis daripada mineral kobaltit melalui aplikasi MAUD. Baik itu analisis secara kuantitatif maupun kualitatifnya. Dan juga kita sudah melakukan refinement. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk analisis dan juga refinement XRD dari mineral kobaltit. Selanjutnya saya akan menampilkan bentuk struktur dari mineral kobaltit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur kristal daripada kobaltit. Di mana untuk mengetahui struktur kristal daripada kobaltit ini, kita bisa menggunakan aplikasi Mercury. Oke, kita akan coba masuk ke aplikasi Mercury yang terlebih dahulu. Ini aplikasi Mercury-nya. Maka tampilan awalnya itu akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menampilkan struktur kobaltit itu? Nah, caranya gampang sekali. Kita tinggal mendownload data chip daripada kobaltit itu di COD atau Crystallographic Diffraction. Nah, maka kita akan mendapatkan data itu, data chipnya. Kita open dulu. Nah, ini kemudian kita klik open. Oke. Maka ditampilkan struktur kristal kobaltit seperti ini. Nah, untuk mengetahui sistem strukturnya, kita bisa melihat datanya itu melalui data RAF atau RRUFF. Nah, maka kita copy dan didapatkan bahwa kristal sistem atau sistem kristal daripada kobaltit itu adalah orthorhombic. Oke. Nah, ini adalah struktur dari susunan atomnya. Nah, untuk menampilkan label pada tiap-tiap bulatan ini, kita bisa mengklik bagian show label. Nah, maka diketahui untuk susunan atomnya itu di sini ada atom CO, AS, dan S, sulfur, kobalt, arsenik. Kemudian, kita perlu mengetahui juga bahwa sistem kristal orthorhombic itu terdiri dari 4 bentuk, yaitu orthorhombic sederhana, kemudian body center atau berpusat badan, yang ditunjukkan atom dengan atom yang ditunjukkan dengan pada bagian ini, warna ungu ini. Kemudian berpusat muka dan juga berpusat muka pada dua sisi orthorhombic. Nah, panjang rusuk dari sistem kristal orthorhombic ini berbeda-beda, yang mana untuk sel A tidak sama dengan sel B dan tidak sama dengan sel C, dan memiliki besar sudut yang sama sebesar 90 derajat. Nah, untuk melihat keseluruhan dari atom ini, struktur model ini, sistem, maka kita klik bagian backing. Nah, maka kita lihat ini adalah sistem kristal bentuk orthorhombic. Nah, dikatakan orthorhombic karena sistem ini mempunyai 3 sumbu simetri yang saling tegak lurus satu sama lain, tetapi ketiga sumbu ini mempunyai panjang yang berbeda-beda. Nah, sumbu-sumbu simetri ini diberi tanda huruf A, B, dan C dengan parameter sumbu, di mana A itu lebih kecil pada B, lebih kecil daripada C. Nah, kemudian sumbu disebut sumbu brachia, sumbu B disebut sumbu makro, dan sumbu C disebut sumbu vertikal. Nah, untuk melihat pada sisi sel A, kita bisa klik bagian A ini.
Kemudian untuk bagian sel B, kita bisa melihat dan mengklik bagian ini, tampilan dari sumbu B-nya. Kemudian tampilan pada sel C, kita bisa mengklik bagian C ini. Nah, ini merupakan model struktur kristal daripada kobaltit yang sistem kristalnya itu adalah ortorombik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kristal daripada kobaltit. Demikianlah presentasi dari tim kami mengenai refinement, faktor struktur, kemudian struktur absensis, dan juga bentuk atau struktur kristal dari kobaltit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.